bukan model-model politik yang mengedepankan mesin-mesin buruk pencuci otak. Apa itu mesin buruk? Itu buzzer. Mereka-mereka yang menghidupi diri dengan membangun narasi-narasi provokatif, membangun narasi-narasi insinuatif, membangun narasi-narasi memecah belah, hanya untuk mengangkat satu pihak yang membayarnya dan menghantam, mendowngrade pihak lain yang menjadi kompetitor dari orang yang membayarnya. Ketemu lagi kita di channel yang belum dimajinasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Dewata? Senang jumpa lagi dengan Anda semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tetapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan, nah itu baru luar biasa. Makin dekat 2024, mesin politik makin memanas. Sayangnya, berdasarkan pengamatan Bang Kica, memanasnya mesin ini bukan memanas menuju sehat, tetapi memanas menuju keadaan yang tidak sehat. Politik tidak lagi mengasihkan, tidak lagi sesuatu yang bisa mengundang diskusi-diskusi yang menyegarkan, yang membuka perspektif kita tentang visi seseorang, tentang pikiran seseorang, tapi lebih kepada politik bully membuli, politik hina menghina, politik sudut menyudutkan, bahkan fitnah memfitnah. Dan itu tidak dilakukan oleh masyarakat kebanyakan, tetapi dimulai dari kelompok-kelompok elit politiknya sendiri. Bang Kica ngambil dua contoh saja. Dan kebetulan korban dari politik yang tidak asik ini adalah orang yang sama, yaitu Anies Baswedan. Tentu apa yang Bang Kica ingin nyatakan ini tidak terlepas dari subjektivitas pandangan Bang Kica. Tapi Bang Kica akan berusaha seobjektif mungkin menghindarkan bias-bias, katakanlah sebagai pendukung Anies Baswedan. Pertama, peristiwa soal Anies naik haji. Sebagai seorang muslim, naik haji adalah satu seruan kepada muslim yang mampu untuk melaksanakannya. Dan itu merupakan rukun Islam kelima. Apa yang salah dengan Anies naik haji? Tidak ada yang salah. Tetapi pada saat Anies menyatakan bahwa dia menjadi salah seorang undangan dari kerajaan Arab Saudi, itu juga nggak ada yang salah. Karena faktanya begitu menurut Anies Baswedan. Andai kata Anies berbohong pun nggak ada masalah, karena itu konsekuensi logisnya terhadap Anies sendiri. Tapi yang terjadi di jagat maya itu barisan karnaval. Kepada teman-teman semua yang belum subscribe ini channel, silakan subscribe. Subscribe itu gratis, tidak bayar, dan subscribe itu adalah bagian dari amal sedekah. Karena dengan teman-teman mensubscribe ini channel, artinya teman-teman telah memberi kesenangan, kebahagiaan kepada kami berdua, Bang Kica dan Bung Dela. Para politikus-politikus yang kebetulan posisinya tidak di kubu Anies, para kelompok simpatisan yang posisinya bukan di kubu Anies, dan para buzzer serta media-media yang berafiliasi ke kubu kompetitor Anies menyerang, menggoreng berita luar biasa. Bukan hanya sekedar narasi-narasi karangan, bahkan narasi fitnah. Ada satu visualisasi Anies sebenarnya sedang memasuki masjid, dan itu melewati pintu khusus yang memang dikhususkan bagi tetamu, tapi narasi yang diberikan adalah Anies ditangkap, Anies diamankan oleh askar. Berbagai macam narasi-narasi yang sebenarnya ya malu kita. Apakah memang demikian buruk kualitas literasi kita terhadap politik? Apakah tidak ada yang lebih penting selain dari menguliti hal-hal yang sangat personal sifatnya?
satu, soal Anies naik haji, digoreng, digadang-gadang, dibolak-balik beritanya, baik di media mainstream maupun media sosial. Ujungnya membuli Anies, menyudutkan Anies. Lalu yang kedua adalah soal kita mendapat kesempatan menjadi tamu dari sepak bola internasional. Piala U17 kalau Bang Ican nggak salah. Artinya tentu sebagai penyelenggara kita harus menyiapkan lapangan tempat diselenggarakannya pertandingan-pertandingan tersebut. Nah, itu sesuatu hal yang mudah. Ada banyak stadion di Indonesia ini dan tentu kita warasnya mencari stadion mana yang kira-kira cocok untuk menjadi tempat helatan gelar Piala Dunia tersebut. Lalu kita sampaikan ke FIFA tentunya sebagai organisasi sepak bola stadion-stadion tersebut, dan lazimnya FIFA akan memberi penilaian terhadap kelayakan, terhadap kepantasan stadion tersebut. Biasa saja seharusnya. Tapi yang terjadi adalah spesial khusus untuk JIS itu dibikin drama sedemikian rupa yang menurut Bang Kica sudah tidak masuk akal lagi dramatisasinya. Soal rumput, soal akselerasi pemain ke lapangan yang tidak sesuai standar FIFA, dan yang menyatakan adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi, orang-orang yang tidak representasi dari FIFA. Dan tentu ini amat sangat gampang kita menilai bahwa memang ada niat busuk, niat buruk dari kelompok tertentu untuk menyudutkan Anies, mendowngrade kerja Anies. Ya salah satunya yang fenomenal ya JIS, yang memang dunia mengakui ini salah satu stadion yang green, stadion yang mega structure-nya diliput oleh National Geographic. Jadi teman-teman, memang makin kesini politik makin tidak asik. Sungguh amat tidak mengasihkan. Makin buruk. Dan yang melakukannya adalah mereka-mereka yang seharusnya punya literasi yang tinggi tentang politik. Seharusnya mereka-mereka yang memberi pencerahan kepada masyarakat soal politik, soal pemilu. Sesuatu yang lumrah. Pemilu adalah cara beradab untuk sirkulasi kepemimpinan nasional, baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif. Karena ini seleksi kepemimpinan, maka tentu yang paling waras dikedepankan, dinarasikan adalah tentang kapasitas, tentang visi, tentang misi, tentang kalau dia pemimpin, katakanlah mencalonkan diri di eksekutif, yang saat ini ada 3 orang, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Mari kita dengarkan pandangan-pandangan mereka tentang negeri ini. Jika mereka dipilih sebagai presiden, mereka mau bawa kita kemana? Jika Anda adalah pendukung salah satu dari calon presiden tersebut, dan Anda memahami pikiran, memahami kemampuan dari calon yang Anda dukung, kiranya cukup Anda membangun narasi, mensosialisasikan kenapa Anda mendukung calon tersebut. Apa kelebihannya, apa comparative advantage-nya dibanding calon lain. Dan boleh jadi karena narasi yang Anda bangun itu bisa memberi keyakinan pada orang lain yang saat ini tidak berada di kelompok Anda. Begitulah seharusnya politik dibangun. Bukan model-model politik yang mengedepankan mesin-mesin buruk pencuci otak. Apa itu mesin buruk? Itu buzzer. Mereka-mereka yang menghidupi diri dengan membangun narasi-narasi provokatif, membangun narasi-narasi insinuatif, membangun narasi-narasi memecah belah, hanya untuk mengangkat satu pihak yang membayarnya dan menghantam, mendowngrade pihak lain yang menjadi kompetitor dari orang yang membayar. Hentikan politik-politik buruk, busuk seperti ini. Sungguh itu tidak sehat, sungguh itu adalah mundur dari peradaban yang pernah maju pada saat awal-awal Republik ini. Mari bangun argumentasi, bangunlah narasi-narasi yang
mencerahkan, yang mengakrabkan, yang memberikan kita pertimbangan-pertimbangan kenapa pilih si A, kenapa pilih si B, kenapa pilih si C. Sekali lagi mari kita sambut 2024 dengan riang gembira, dengan saling bahagia membahagiakan, saling katakanlah cerah mencerahkan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.